Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan permintaan kalian dan akhirnya kita akan coba review SAIV Guard KW Kamen Rider Eternal setelah yang satu ini. Oke, jadi kemarin saya PO ini seharga 635 kalau nggak salah. Kenapa saya bisa PO? Karena waktu itu saya masih review Kamen Rider Hyper Kabuto yang KW dan itu bagus banget. Saya akui untuk Hyper Kabuto itu bagus banget untuk KW-nya. Dan makanya mungkin si Eternal mungkin juga bakalan keren ya. Tapi setelah datang katanya banyak masalah di kayak gacah gitu loh, bisa bagus bisa jelek. Kita lihat kayak gimana isinya. Moga aja saya dapat yang beruntung ya, karena sejauh ini kalau saya beli nggak pernah beruntung. Oke. Dan ini dari segi packagingnya sama halnya seperti Shinkocho Seho pada umumnya, dan motif seperti ini. Tidak ada logo apapun di bagian ini, dan di sini ada tulisan dari Kamen Rider Eternal. Enggak deh, Kamen Rider Double tulisannya. Wah, Kamen Rider Double. Saya baru tahu dan ini SAF aja tulisannya di bagian bawah sini dan di bagian atas ini SAF aja. Sumpah ini saya baru notice Kamen Rider Double tulisannya. Oke, dan ini juga ada Eternalnya dengan pose-pose dia. Dan untuk SAF KW Eternal ini ada dua versi, yang Superman yang gambarnya ini dan juga yang versi Shinkocho Seho ini. Katanya jauh lebih bagus yang Superman ketimbang yang ini. Ya, katanya si Superman itu lebih mendekati yang ori ketimbang yang ini. Dan baiklah, kita langsung unboxing dia. Ini masih segel semua, belum saya buka sama sekali. Kita langsung rusak segelnya. Itu. Oke. Kira-kira seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga isinya nggak ngegacha ya. Oke. Ini dia isinya. Kita singkirin dulu figurnya. Kotak ini. Ini matanya nggak bisa nyala ya. Memang nggak ada info nyala sih. Dan ini aksesorisnya cukup lumayan banyak ya. Ya pantesan aja sih kalau SAF ori-nya itu sekitar 4-5 jutaan. Ya karena ini memang banyak banget. Oke, coba kita lihat langsung figurnya aja ya. Oke, pertama kali saya buka langsung copot dong bagian tanduknya. Jadinya agak aneh. Dan ya oke, seperti ini kira-kira kalau dia ada tanduknya kayak gini. Coba saya lihat lebih dekat lagi kira-kira apa yang menjadi kelemahan dari figur ini. Teman-teman bantuin saya mengkoreksi kelemahan dari si aduh, apalagi copot nih. Oke, ini juga copot ternyata. Oke, bantuin saya untuk mengkoreksi kira-kira bagus atau worth nggak ini kalau dibeli. Kali aja setelah saya review saya jual dan teman-teman ternyata berminat. Oke, kita gas. Oke, sekarang kita lihat di bagian pergelangan kakinya kira-kira detailnya seperti ini. Ada api-api biru dan juga ada warna-warna emas. Di sini kalau saya lihat memang nggak rapi banget sih. Dari detail di birunya dan juga di aksen emasnya nggak rapi banget. Dan di sini ini kayaknya letoy banget nih, kayak gini. Ini gampang banget dibengkok-bengkokin. Oke, kita belum coba artikulasinya ya. Dan di sini ada minor 1. Oke, ada minor warna hitam. Ini nggak bisa dihapus. Oke, dan ini kita nggak bisa mengcompare dia dengan yang versi ori ya, karena saya nggak punya yang orinya. Oke. Lanjut lagi di bagian pangkal pahanya ada juga defek minor warna hitam seperti itu. Di sini ada beberapa gaya memori. Wah, lumayan nih, karena gaya memori saya ya untuk double hilang. Jadi mungkin ini bisa saya ambil. Ini bisa dicopot nggak sih? Oke, ini bisa dicopot ya. Wow, ternyata kalau dicopot seperti itu. Oke, langsung kita ganti dengan part yang satunya lagi. Kayak gini. Masuk nggak? Kok kayak nggak crop? Oke, masuk ternyata seperti ini. Naik lagi ke bagian atasnya, di bagian drivernya seperti itu. Ya cukup oke lah untuk drivernya ini. Oke, aman. Di bagian warna metalik birunya pun juga bagus. Cuman di bagian pergelangannya nggak begitu rapi kayak gini. Cuma saya suka nih warna birunya nih. Biru-biru metaliknya bagus. Oke, di bagian belakangnya kira-kira seperti ini. Kita lihat secara seksama apakah ada minus minor lagi. Oke, ini warnanya warna putih yang kayaknya gampang banget menguning ya. Oke, seperti ini pergelangannya. Naik lagi ke bagian atasnya, ini warna birunya sampai ke joinnya pun juga dicat seperti itu. Oke, biru apinya kayak gini, keren. Biru api ini dan juga biru ini berbeda ternyata. Oke, dan ini juga ada gaya memori di sini. Ini kita coba copot. Maaf kalau jempol semua ya. Ini gimana cara nyopotnya nih? Harusnya bisa dicopot nih. Oke, maafkan saya, ternyata cara nyopotnya itu sama pergelangan tangannya langsung. Ininya langsung dicopot ternyata. Oke, ini part
tangan yang ini bisa kita ganti. Ternyata, ini banyak sekali pas saya copot, banyak yang berjatuhan seperti itu butiran-butirannya. Kita ganti dengan yang ini, kayak gini. Oke, ini yang versi blanknya. Lalu kita masukkan lagi ke bagian tangannya kayak gini. Oke, dan ini setelah saya lepas kira-kira seperti ini. Yang menjadi kelemahannya saat saya mencopot ini banyak sekali kayak butiran-butiran yang jatuh kayak gini, debu-debunya banyak sekali pas saya copot ini. Mungkin itu bagian dari si figurnya lah. Oke, lanjut lagi. Oh ya, saya penasaran. Nah, apakah gaya memori yang ada di sini bisa dicopot ya? Saya penasaran. Kayaknya nggak bisa dicopot deh. Nggak bisa dicopot. Ini dia sudah nyatu dengan isi di dalamnya. Oke, jadi nggak bisa dicopot. Karena saya penasaran kalau yang ori itu kira-kira bisa dilepas apa enggak. Tapi ternyata dia punya part lainnya. Artinya kita nggak bisa ngecopot si gaya-gaya memori ini. Oke, kita lanjut lagi ke figurnya. Oke, lanjut lagi di bagian rompi yang penuh dengan gaya memori ini. Yang saya dapat ini gampang banget copotnya. Nih, gampang sekali dia lepasnya. Masangnya pun juga gampang, tapi gampang juga lepasnya. Oke, di sini kayaknya nggak begitu rapi sih di bagian sculpting rompi ininya. Kalau teman-teman perhatiin baik-baik, dia nggak begitu rapi. Nah, kayak gini, dia kayak berantakan gitu loh. Begitu juga dengan shoulder kiri dan kanannya kayak gini. Ya selayaknya KW sih, selayaknya KW. Kayak gitu juga, nggak begitu rapi. Banyak sekali kayak bekas-bekas garis-garis kayak gini nggak rapi. Di bagian tubuh-tubuhnya saya nggak ngecek sih tadi. Oke, ini juga ada kayak nukmaknya juga. Banyak sesuatu yang nggak rapi. Tapi ya tergolong oke lah kalau dipoto. Kita nggak tahu artikulasinya, akan kita coba nanti. Oh ya, ini kalau mengganti gampang, tinggal copot. Lalu kita ganti sama part yang ini. Nah, yang hitam ini jauh lebih bagus. Dan ternyata saya patah cuy. Ya, ini patahannya nih. Oke, sayang banget. Dia harusnya ada ini nih, sampai atas. Saya patah ternyata. Wah, kampret, minus sudah. Oke, masih rezeki. Nah, di sini ada lubang. Kalau teman-teman perhatiin baik, di sini ada lubang. Dan di sini kayak ada colokannya. Jadi itu dia lepas dari colokannya nih. Nah, yang ini. Oke, ini bisa kita lem aja sih. Jadi dia bukan patah ya. Oke, aman, selamat saya. Oke, lanjut lagi di bagian belakang. Kira-kira detailnya seperti ini. Ada 4 gaya memori yang saya nggak tahu masing-masing namanya. Kita langsung lepas. Oke, dia ngelepasnya sama talinya juga. Tinggal kita ganti sama yang ini. Nah, kayak gitu. Oke, dan dia sudah terpasang dengan yang versi blank tanpa ada gaya memorinya. Sayang banget sih ini lepas. Oke, nanti kita akan pasang dia. Nah, untuk aksesoris tangannya yang pertama ada part buat memegang senjatanya kayak gini. Cuman ini sama-sama kanan ya, kiri ya, sama tangan kiri ini kedua-duanya. Kirain saya bakal beda. Dan di sini yang ada di dalam blister ada beberapa part tangan tambahan seperti part tangan kayak memegang senjata, part tangan buat memegang gaya memorinya, part tangan nyantainya kayak gini. Lalu juga ada part tangan seperti ini dan juga ada part tangan jempol ke bawah, bukan ke atas ya. Ini jempol ke bawah kayak gini. Selanjutnya ada 2 ball joint, cuman saya bingung ini buat ditaruh di mana. Apakah ini cadangan buat tangannya? Kita coba buka tangannya dulu. Kira-kira tangannya ini warnanya apa? Nah, ini warnanya putih deh. Apakah itu cadangan buat ini ya? Yang tahu komen di bawah ya, karena saya nggak nemuin joint ball berwarna biru kayak gini. Saya nggak tahu ini buat disimpan di mana. Oke, berikutnya kita mendapatkan 3 cadangan gaya memori. Yang itu ada Cyclone dan juga ada 2 Eternal. Oke, berikutnya kita dapat senjata utama dari Eternalnya kayak gini detailnya. Nggak begitu rapi sih sebenarnya, nggak begitu detailnya. Sculptnya nggak begitu jelas. Dan di sini kita bisa nyimpan si gaya memorinya. Kita coba masukin si Eternal memory kayak gini. Nah, ini bisa dimasukin ke dalam situ. Oke, gimmicknya kayak gitu aja sih. Oke, yang terakhir yang kita dapatkan adalah jubahnya. Jadi ini jubah yang menjadi ciri khas dari si Eternal. Dan dia menggunakan kawat seperti ini. Oke, kawatnya harusnya jauh lebih enak. Kita cek bordirannya kira-kira rapi apa enggak. Nah, bordirannya kira-kira seperti itu. Menurut teman-teman rapi apa enggak nih? Bahannya dia kayak bahan lembut gini. Oke, ini bagian bordirnya seperti itu. Ini bagian ini karet. Untuk bagian atasnya coba kita masukin ke figurnya. Kira-kira bakal ganteng nggak sih figurnya nih? Kita copot kepalanya dulu. Oke, kita masukin ini. Lalu kita masukin kepalanya yang tadi. Bentar. Keras ternyata.
Bentar ya. Oke, dan inilah dia Eternal yang sudah menggunakan jubahnya kayak gini. Jujur jubahnya sih asik dia. Cuman kembali ke kitanya lagi gimana cara mengatur ini biar lebih rapi. Karena menyusun jubah kain kawat ini ada seninya sendiri sih. Jadi kita nggak bisa sembarangan dan juga nggak bisa asal-asalan kalau mau dapetin pose dia ataupun bentuk yang keren. Itu tergantung di kitanya. Mau KW ataupun yang ori ya. Tapi ini keren sih kalau dia digunain bahan kain seperti ini. Ya dikenain jubah kayak ini keren dia. Oke, nah gitu jubahnya pun juga asik. Tuh, ini asik sih jubahnya. Cuman ya saya nggak tahu sih yang orinya kayak gimana, apakah jauh lebih bagus. Tapi ini ya worth lah ini. Tuh kayak gini nih, bisa diangkat kayak gitu kan tuh. Nah, cuman susah sih. Ya makanya saya bilang tadi kembali ke kitanya kayak gimana caranya memainkan si figur ini. Oke. Oh ya kita belum review kepalanya ya. Bentar kita ke kepalanya dulu ya. Oke, dan inilah dia detail di kepala si Eternalnya. Kepalanya ini agak sedikit kumuh kalau saya rasa kayak gitu. Nah kayak gini. Catnya nggak begitu rapi. Garis-garis dan juga detailnya pun juga nggak begitu rapi. Dia kayak kumuh gini kalau saya perhatiin di bagian kepalanya. Tuh teman-teman bisa nilai sendiri. Di bagian tanduknya pun gampang sekali copot. Dan di sini juga ada yang nggak rapi nih. Ini nih. Ini tinggal di cutting aja sih. Oke, tapi untuk visor matanya saya nggak tahu yang Superman, tapi yang ini visor matanya cukup lumayan oke karena dapat coraknya. Ya selayaknya SAF lah, dan yang pastinya dia nggak bisa nyala seperti Hyper Kabuto dan juga Ultimate Kuga kemarin. Nah ini ya ini worth lah kalau dibeli. Oke, jadi sejauh ini saya dapetin yang aman, nggak ada yang aneh-aneh. Jujur, bukan berarti karena saya mau jual lagi ya, tapi ini teman-teman bisa nilai sendirilah dari saya yang review tadi kira-kira kayak gimana. Dan baiklah kita masuk ke sesi berikutnya yaitu adalah artikulasi. Oke, kita coba artikulasi di bagian kepalanya. Kita coba putarin 360 derajat kira-kira seperti apa. Oke, ini mulus banget. Bisa diputarin seperti itu. Untuk menunduk dia bisa menunduk sampai sejauh ini dan juga mendongak sampai sejauh itu. Oke, mendongaknya dia sampai sini aja. Ke kiri, oke ke kirinya bagus banget, ke kanannya bagus banget. Oke, untuk bagian kepalanya nih ya aman lah. Lanjut lagi shoulder kiri dan kanannya ini bisa ditarik seperti ini dan ini juga bisa ditarik seperti ini. Cuman yang bagian ini bisa diangkat dan bisa dirapiin seperti itu. Sedangkan yang ini kayaknya dia mentok sampai sini aja nih. Saya nggak tahu kayak gimana nih. Tuh, kalau ini kan dia rapat, kalau ini dia enggak. Oke, berikutnya di bagian tangannya ini bisa dibentangkan sampai sejauh ini. Oke, ini saya dapatnya seret ya, nggak ada yang loose. Sampai seperti ini. Oke, dibentangkan sampai seperti ini. Kita coba mainkan butterfly joy-nya, kira-kira bisa main seperti ini. Diputar 360 derajat pun juga masih seret kayak gini. Bagian bicepnya ini lumayan keras karena dia bisa dicopot ya. Oh enggak, yang ini enggak. Oke, bicepnya bisa dimainkan cuman keras banget di sini. Nah, kayak gitu. Double join di bagian tangannya kira-kira aman. Oke, artikulasinya ini sampai sejauh ini bagus nih. Dia nggak loose dan juga seretnya masih lumayan aman kecuali bicep tadi. Pergelangan tangannya bisa diputar seperti biasa kayak gini. Oke. Berikutnya di bagian perutnya ini bisa dimainkan. Oh, oke. Oke, ternyata keras banget di bagian ininya nggak bisa dimainkan. Ya harusnya ada artikulasi dan kalau saya perhatiin ini kayaknya. Oke, ini bentar. Nah di sini nih, ini kayaknya mati dia. Nggak bisa diapa-apain nih di bagian ini. Oke, jadi kita nggak bisa mainin torsonya. Nggak bisa mainin torsonya karena ini keras banget tuh. Nggak bisa. Oke, kita skip itu. Lanjut lagi di bagian pangkal pahanya ini bisa diputar. Cuma kayaknya seret banget. Mungkin ini seret deh ya. Ya kan, tapi ini keras banget sih dia kayak nyatu gitu loh. Oke, ini kalau kita ke belakang dia sampai sejauh ini saja. Ke belakang sampai sini. Ke samping dia bisa sampai nggak keras banget. Nah itu pada berguguran semua. Oke, kalau ke samping dia sampai seperti ini. Kalau nendang ke depan gimana? Nendang ke depan dia keras banget sampai sini aja. Oke, kenapa bisa sampai sini aja ya? Double join di bagian lututnya, kira-kira lekukan lututnya seperti ini. Oke, ini kita nggak bisa nendang jadinya. Bagian kakinya bisa diputar 360 derajat, harusnya cuma kehalang aja di bagian gelangnya. Oh ternyata bisa. Ini ya paling gampang sekali dimainkan dan bagian pivotnya pun juga enak dimainkan. Nah artikulasi kakinya ini keras banget ya. Atau memang mentok sampai sini ya, dia nggak bisa nendang ke depan. Jadi kalau nendang cuma sampai sini aja dia. Oke, sayang banget sih.
Ya, cuman yang menjadi misteri bagi saya kenapa di bagian torsonya ini mati banget dan nggak bisa diapa-apain. Oke, jadi untuk artikulasinya ini kalau bisa semuanya, padahal keren loh. Tapi sayang banget dia nggak bisa dimainkan di bagian ini dan juga kakinya yang sangat terbatas. Kalau untuk toys fotografi dan pose-pose vanilla pun kayaknya masih worth lah ini. Tapi kalau untuk pose-pose ekstrim dia nggak bisa sama sekali karena artikulasinya sangat terbatas. Oke, ini perbandingan dia dengan SAE Figure Shinko Choseiho Kamen Rider Double yang versi pertama kayak gini. Nah itu dia review kita untuk SAE Figure Kamen Rider Eternal KWS-nya. Jujur saya nggak mampu banget beli yang ori, karena kalau kayak Hyper Kabuto dan Ultimate Kuga yang sekarang harganya 5 jutaan, saya bisa beli karena saya PO dari awal, jadi harganya masih murah. Dan si Eternal ini harganya sudah seperti itu, sekitar 4-5 jutaan di pasaran. Bisa teman-teman cek sendiri di all shop manapun lah. Makanya karena saya nggak mampu, jadinya saya beli yang KW aja. Mungkin ini akan saya jual setelah dia ketemu dengan Extreme Double nantilah. Oke. Dan untuk penilaian saya untuk figur ini dari sisi aksesorisnya ini cukup banyak banget. Pantesan aja yang orinya mahal karena ini banyak banget yang kita dapetin di sini. Yang menjadi kelemahannya adalah di bagian artikulasinya yang cukup meh banget untuk dimainkan. Jadi kita nggak bisa pose yang aneh-aneh. Cuman saya nggak tahu dengan teman-teman yang kemarin katanya dapat yang jelek itu kayak gimana, saya kurang tahu. Mungkin pengalaman teman-teman yang beli ini bisa komen di bawah kayak gimana Eternal yang kalian dapatkan, oke? Dan buat teman-teman yang nonton video ini bisa bantu saya koreksi dan juga melakukan penilaian untuk si Eternal ini apakah kira-kira. Nah segini dulu video review kita kali ini. Kalau ada kurang-kurangan mohon dimaafkan. Kalau ada yang kurang mohon dikoreksi di kolom komentar. Subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Buat teman-teman yang sudah nonton tapi belum pernah subscribe, saya mohon bantuannya dengan cara subscribe. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak sudah support dan selalu komen di channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya akhiri video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.